Halo Sobat Goib, balik lagi dalam kata mereka. Sebelum mulai nih, Bang Robi pengen tanya dulu, pernah nggak sih dengar tanjakan yang bernama tanjakan Emen? Kalau pernah, mungkin sebagian dari kalian langsung teringat sebuah jalanan menanjak panjang di wilayah Jawa Barat, yang emang sering banget dilewatin nih sama bus dan juga truk yang besar-besar, kayak Final Destination gitu. Tapi karena ini merupakan salah satu jalur yang menghubungkan dua kota, yaitu Bandung dan juga Subang. Siapa tinggal di Bandung dan juga Subang nih? Tapi pertanyaannya, teman-teman tahu nggak sih bagi sebagian warga sekitar, nama tanjakan Emen bukan sekedar jalan, melainkan sebuah nama yang identik dengan kecelakaan maut, tragedi, dan cerita mistis yang beredar di tengah masyarakat. Emang bener ya, yang terjadi di tanjakan Emen tuh kayak gitu? Apakah emang kecelakaan tersebut murni karena kesalahan manusia dan faktor teknis aja? Atau ada kisah lain yang selama ini hidup dalam cerita masyarakat sekitar? Well, selengkapnya hanya dalam kata mereka. Tanjakan Emen terletak di jalur Ciater dan juga Subang, teman-teman, tepatnya di Jawa Barat ya. Nah, jalur ini merupakan akses penting yang menghubungkan dataran tinggi Bandung dengan wilayah Subang hingga kawasan Pantura. Secara geografis, kawasan ini memiliki kontur tanah yang terjal dengan tanjakan dan juga turunan panjang yang sangat berkesinambungan. Nah, bagi pengendara biasa, jalur ini mungkin terasa kayak menantang banget, guys. Namun, bagi kendaraan berat seperti bus, pariwisata, dan juga truk bermuatan besar, tanjakan Emen menjadi ujian yang sesungguhnya. Karena dengan sedikit aja ada kesalahan dan juga kelalaian, dapat berujung pada kehilangan kendali yang sulit banget untuk dihentikan. Nah, hingga saat sekarang, terdapat dua versi cerita mengenai asal-usul sebutan Tanjakan Emen. Nah, versi pertama ini nyebutin kalau nama Tanjakan Emen berasal dari seorang sopir oplet bernama Emen yang pada tahun 1969, Emen dikabarkan mengalami kecelakaan saat nganter ikan asin dari arah Ciroyo menuju ke Subang. Nah, oplet yang dikendarain sama Emen diduga mengalami remblong, terguling, dan sempat terbakar. Nah, setelah peristiwa ini nih, rentetan kecelakaan mulai sering terjadi di jalur yang sama, guys. Sehingga muncul keyakinan di tengah masyarakat bahwa arwah Emen masih berada di sekitar tanjakan tersebut. Nah, versi kedua menyebutkan hal lain. Emen disebut bukan sopir oplet, melainkan korban tabrak lari. Nah, kabar yang berhembus kencang adalah jenazahnya disembunyikan di semak-semak sekitar lokasi kejadian. Dan arwahnya katanya sih dipercaya nggak tenang gitu dan juga marah. Hingga diyakini mengganggu pengguna jalan. Nah, dari sini nih, mitos tentang sosok Emen sebagai penunggu jalur Subang-Bandung menyebar luas di tengah masyarakat. Nah, konon masyarakat juga mempercayai tanda-tanda alam yang menjadi petunjuk jika akan terjadi sebuah kecelakaan gitu. Misalkan kayak munculnya burung wiwik kelabu atau dalam bahasa Sunda disebut dengan ungcuing yang hinggap di pohon sekitar jalan atau kawanan monyet yang turun ke jalan dan bergelantungan gitu. Tapi Sobat Goib, terlepas dari cerita mistis yang berkembang, satu hal yang pasti adalah kecelakaan yang menimpa Emen memang benar-benar terjadi loh. Nah, berdasarkan kesaksian Wahyu, putra pertama dari Bapak Emen sekaligus kernet oplet tersebut, Emen mengalami luka berat dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Hasan Sadikin yang saat itu masih dikenal sebagai Rumah Sakit Ranca Badak. Nah, setelah 1 bulan dirawat, Emen menghembuskan nafas terakhirnya. Nah, Wahyu sendiri pun menegaskan ia nggak percaya arwah ayahnya bergentayangan dan meminta korban jiwa gitu. Nah, beberapa waktu kemudian, sebuah fakta pun terjadi. Bahwa Wahyu, anak mendiang Emen, ternyata juga mengalami kecelakaan di tanjakan yang sama saat rem mobil yang dikendarainya mengalami masalah. Dan alhamdulillahnya nih, Mas Wahyu beruntung dan juga selamat ya. Hal ini sekaligus menegaskan satu fakta penting, kalau jalur turunan di Tanjakan Emen memang panjang dan juga curam. Bukan tanpa alasan, karena Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT secara konsisten menyarankan agar pengguna jalan menurunkan kecepatan dan juga memastikan kondisi rem sebelum melintas di jalur ini. Nah, nama Tanjakan Emen mulai sering muncul dalam pemberitaan nasional, guys. Bukan karena keindahan alamnya, melainkan karena rentetan kecelakaan maut yang memang terus berulang di sana. Nah, salah satu peristiwa yang paling membekas adalah terjadi pada tahun 2018, di mana pada saat itu sebuah bus pariwisata yang mengangkut puluhan penumpang
mengalami kecelakaan fatal di kawasan Tanjakan MN. Nah, bus tersebut nih diduga mengalami remblong gitu, kehilangan kendali di jalur menurun yang panjang banget, hingga akhirnya terguling dan menabrak kendaraan lain. Kecelakaan ini tuh nyebabin puluhan korban jiwa loh, dan menjadi salah satu tragedi kecelakaan bus terburuk di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan hasil penyelidikan pihak berwenang, sebagian besar kecelakaan di Tanjakan MN disebabkan oleh faktor teknis dan juga kelalaian manusianya sendiri. Mulai nih dari rem yang memang nggak sehat atau nggak layak, tapi tetap aja kendaraannya dipaksa melewati jalur yang ekstrim. Nah, pengemudi yang kurang memahami medan, yang memang kelelahan juga dan juga beban yang berlebihan, dan kurangnya kesadaran untuk memeriksakan kendaraannya sebelum melakukan perjalanan, jelaslah menjadi kombinasi yang sangat berbahaya. Dalam kondisi ini, Tanjakan MN bukan lagi sekedar jalan aja, tetapi ujian antara kesiapan manusia dan juga batas kemampuan kendaraannya sendiri. Tapi di balik penjelasan logis tersebut, masyarakat sekitar masih memiliki cara pandang yang berbeda. Dan bagi sebagian warga, Tanjakan MN bukan hanya ruang fisik, tetapi juga ruang spiritual. Hingga muncul kebiasaan-kebiasaan tertentu saat melintas. Misalkan, membuang putung rokok ke sisi jalan, mengetuk dashboard kendaraan, atau mengucap kata permisi namun secara perlahan. Kalau aku klakson 3 kali ya. Nah, ritual ini bukan meminta sesuatu, melainkan sebagai bentuk menghormati kebiasaan yang diyakini. Mitos yang beredar nyebutin bahwa kecelakaan di Tanjakan MN bukan terjadi tanpa sebab, guys. Kawasan ini dahulunya memang merupakan hutan dan jalur lama yang dianggap memiliki nilai yang keramat banget. Pembukaan jalan dan juga aktivitas manusia dipercaya telah mengganggu keseimbangan alam. Dan seringnya terjadi kecelakaan oleh sebagian orang dimaknai sebagai bentuk peringatan. So, itu dia tadi cerita di balik Tanjakan MN, bukan hanya sebuah jalur panjang dengan tikungan yang curam, tetapi juga menyimpan ingatan akan tragedi dan kisah yang akan terus hidup di tengah masyarakat. Kalau kamu sendiri pernah nggak sih nyetir di Tanjakan MN? Cerita dong di kolom komentar. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kecelakaan di Tanjakan MN benar-benar murni kesalahan teknis dan juga kelalaian manusia, atau ada faktor lain ya yang berada di luar kontrol manusia? Well, terlepas dari apa yang kita percayai, satu hal yang nggak bisa kita sangkal adalah keselamatan dimulai dari kesadaran manusianya sendiri dengan memeriksa kendaraan, menurunkan kecepatan, dan nggak meremehkan setiap jalur yang kita lewati. Karena pada akhirnya, jalan nggak pernah minta korban, guys. Namun manusialah yang harus belajar untuk lebih hati-hati. Well, terima kasih dan sampai jumpa di Kata Mereka berikutnya.